Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman. Selamat ketemu lagi di channel Diki Perdana. Mei, seorang majikan di daerah Taichung yang bermarga Ho dan kedua putrinya menganiaya dan memukul seorang PMI. Ia diminta bekerja 21,5 jam per hari. Gaji dipotong dan dibatasi kebebasannya. Ketika agensi merasa ada keganjalan dan dilaporkan ke NIA, PMI tersebut akhirnya diselamatkan. Usai penyelidikan pihak kejaksaan, ketiga orang dituntut sesuai hukum. Tim khusus Ditjen Imigrasi tiba dengan surat geledah. Mereka menerima laporan bahwa seorang wanita bermarga Ho di Taichung mempekerjakan seorang PMI untuk merawat putranya yang terkena stroke Mei tahun lalu. Namun majikan dan kedua putrinya sering menganiaya, memukul dan menahan PMI dengan alasan kerjanya tidak efektif. Kasus ini baru terungkap setelah agensi datang menjenguk. PMI ini tiba Mei tahun lalu. Selama bekerja 9 bulan, jam kerja hariannya mencapai 21,5 jam. Majikan ini tidak hanya memotong upah, namun juga sering menampar, menjambak rambut, dan membentur ia ke dinding, memotong pakaian dalam, bahkan mencokok mulutnya dengan selang pancuran. Mereka juga menyita ponsel dan paspor PMI untuk membatasi mobilitas dan komunikasinya. Kantor Kejaksaan Distrik Taichung memerintahkan penggeledahan pada akhir Maret dan penyelidikan berakhir pada 22 Mei. 3 orang termasuk majikan bermarga Ho dinyatakan terlibat UU Pencegahan Perdagangan Manusia dan akan diadili sesuai UU Penganiayaan dan Kejahatan Kriminal, merampas kebebasan bergerak dan ancaman keselamatan. Kasus serupa di Taiwan memiliki tingkat hukuman yang rendah di pengadilan. Disarankan agar perawat migran rumah tangga dimasukkan dalam UU Ketenagakerjaan atau dilindungi oleh UU Layanan Rumah Tangga. 家庭看护工、家事劳工纳入劳基法。完整的保障，还是有一个家事服务法、一个专法来保障，基本上都是目前可以去走的方向。 Terlepas dari segi dua konvensi atau konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial, Taiwan sama sekali tidak mencapai standar HAM internasional. Bagaimana caranya melembagakan dan melindungi lingkungan kerja PMA merupakan tanggung jawab pemerintah yang tidak dapat dihindari. Malam ini kita tidak seperti biasanya yang selalu berdua untuk menyajikan obrolan-obrolan seputar kita tenaga kerja Indonesia yang ada di Taiwan ini. Tapi pada malam hari ini saya sendiri, sebenarnya saya membuat video ini sebagai ungkapan rasa miris saya setelah beberapa jam yang lalu, untuk sekedar informasi, saya membuat video ini sekitar jam 11 malam. Setelah saya selesai melihat beberapa video yang membuat hati saya miris. Mungkin kejadiannya beberapa hari yang lalu. Kita sebagai tenaga Indonesia yang berada di Taiwan berduka lagi karena salah satu saudari kita tertimpa musibah, yaitu penyiksaan yang dia terima dari majikannya, dari bosnya. Sebentar, saya tak lihat dulu infonya. Saya sendiri juga kurang tahu mbak ini siapa namanya, kurang tahu juga. Tapi info penyiksaan yang mbak ini terima adalah, saya bacakan. Mbak TKW yang disisa majikan 10 bulan menerima gaji cuma 9.500. Bayangkan, 10 bulan 9.500. Gaji ini dia terima setelah
si majikannya memotong gaji-gajinya dia. Cara memotongnya, rincian pemotongannya seperti ini. Nyuci baju 5 kali 10.000. Mandi 1 kali 200 NT. 2 kali mandi dipotong 1000 NT. Kalau ngasih makan pasien harus, nah ini yang membuat membuat sakit. Kalau ngasih makan pasien harus pakai celana dalam dan BH saja. Tidak boleh pakai baju. Dan masih banyak lagi penyiksaan fisik yang menyebabkan mbaknya matanya gak bisa lihat dengan jelas. Ini info ini saya lihat dari postingan di TikTok. Bukan masalah postingannya. Yang kita harus garis bawahi adalah ada manusia yang mampu melakukan hal seperti ini terhadap manusia lain. Seolah si mbak TKW ini, seolah-olah dia itu budak yang telah dia beli dan dia bisa perlakukan sesuai dengan keinginannya. Karena sebenarnya adalah yang membedakan manusia dengan binatang itu adalah karsa. Rasa dia sebagai manusia itu adalah, manusia itu dicipta menjadi cipta rasa dan karsa. Cipta itu adalah kemampuannya untuk melakukan sesuatu. Rasa itu adalah kemampuannya untuk merasa, kalau orang Jawa biasa menyebutnya tepo seliro, saling merasa sebagai manusia, perasaan. Dan karsa itu adalah keinginan. Dengan tindakannya seperti ini, apakah dia masih bisa disebut sebagai manusia? Binatang. Sudah gajinya, dia memberi upah kepada orang tidak sesuai dan sangat merendahkan, dengan potongan-potongan yang sangat tidak masuk akal, dan perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Saya rasa mereka ini memang psikopat. Jadi mereka sudah kalau kejahatan itu hanya crime, ada kejahatan luar biasa yang disebut sebagai extraordinary crime. Dan menurut saya, manusia-manusia ini sudah tidak memiliki hak ketika dia berhadapan dengan hukum. Dia sudah tidak memiliki hak tidak memiliki hak asasi manusia lagi, karena dia sudah memperlakukan orang lain tanpa memperhatikan hak asasi manusia lain. Dan yang menjadi yang menjadi konsen saya adalah kenapa hal ini masih terulang lagi terus dan menerus. Kita ingat beberapa bulan yang lalu tentang kasusnya Mbak RK yang disiksa sampai segitu parahnya oleh majikannya, yang katanya prosesnya memang proses hukumnya berlanjut apa segala macam. Yang nyatanya entah kita yang kurang tahu, entah kita yang tidak mengerti, yang nyatanya bahwa hukuman apa yang selanjutnya diberikan kepada majikannya Mbak RK ini kita juga tidak tahu. Seolah-olah hilang begitu saja. Terjadi lagi sekarang, hanya beberapa bulan, tentang penyiksaan seperti itu, tentang sama seperti itu. Kadang kalau kita menilik dari hukum yang ada di Taiwan,
kita menilik dari segi hukumnya, semua instrumen hukum yang ada di Taiwan itu sudah sangat melindungi hak asasi manusia, entah itu warga Taiwan asli atau warga pendatang, warga negara asing, entah sebagai pekerja atau entah sebagai wisatawan. Mereka punya hukum yang jelas tentang apa yang bisa mereka terima, hukuman apa yang akan diterima oleh seseorang ketika melakukan kejahatan. Hukumnya sudah jelas, sanksinya sudah jelas, peraturannya sudah jelas. Tapi kenapa kejadian ini terus berulang dan berulang? Menurut saya ada sesuatu yang nggak benar. Yang nggak benar itu adalah begini contohnya. Ketika kita mengendarai sepeda motor dengan memakai helm, mengendarai sepeda motor, di situ sudah tertulis aturan dan hukum bahwa pengendara sepeda motor harus memiliki SIM, harus memiliki surat izin mengemudi, memakai helm dan alat keselamatan keselamatan berkendara. Di situ sudah jelas hukumnya seperti apa, sanksinya seperti apa. Tapi kenapa kok kita masih melanggar hukum itu? Kebanyakan dari kita, logika kita akan berpikir bahwa ketika nanti kita melanggar dan polisi datang kepada kita bisa berunding, kita bisa bernegosiasi. Kita lakukan itu di bawah hukum, di balik tangan. Logikanya akan seperti itu. Mungkin ini juga yang terjadi sekarang ini. Ketika hukum sudah mengatur dengan jelas tentang hukuman yang akan diterima, tentang konsekuensi apa yang akan diterima oleh seseorang ketika seseorang itu melanggar hukum di Taiwan. Tapi kenapa kejadian seperti ini masih saja tetap berlaku? Kemungkinan besar karena ada sesuatu yang nggak benar dalam penanganannya. Ya, saya tidak menjudge bahwa penanganan hukum di Taiwan tidak bagus, bukan. Saya terspesifikasi untuk kasus yang menimpa tenaga kerja Indonesia yang ada di Taiwan. Yang karena itu kita tahu, dan sebagian besar itu menimpa tenaga kerja wanita, si mbak TKW ini. Seperti halnya dengan Mbak RK kemarin. Tapi kita sendiri juga tidak bisa berbuat banyak. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain bersuara, mencoba untuk mengangkat berita-berita seperti ini. Hanya itu yang mampu kita lakukan. Tapi apa iya akan seperti ini terus? Apakah tidak ada cara yang bisa dilakukan untuk menghentikan tindakan-tindakan yang seperti ini? Menurut teman-teman, apa sebenarnya yang terjadi dengan kita, dengan orang-orang sebangsa kita? Kita tahu bahwa semua tahulah, kita berangkat untuk bekerja di negara orang, itu ya niat kita untuk merubah taraf hidup demi masa depan untuk kita dan untuk anak-anak kita. Untuk keluarga. Tapi kenyataannya ya seperti ini. Banyak hal-hal buruk yang menimpa. Apakah tidak ada cara yang lebih preventif, cara preventif yang bisa dilakukan untuk setidaknya
mencegah hal-hal seperti ini terjadi. Sebenarnya kalau memang ingin diperbaiki menurut saya, karena memang sistem ini ada yang salah. Sistem perekrutan tenaga kerja Indonesia yang untuk ditempatkan ke Taiwan ini, saya rasa memang ada yang kurang pas, sebagaimana yang pernah kita alami. Sebagai contoh, sebenarnya proses ini sudah dimulai ketika masih di Indonesia. Ketika kita masuk PT, yang saya lihat dari si mbak-mbak ini, ketika sudah masuk PT, mereka dikarantina di PT. Saya mengamati ini di salah satu PJTKI yang ada di Jakarta, tempat saya dulu. Ketika si calon tenaga kerja wanita ini ditempatkan di PT, mereka itu hanya diajari seolah bagaimana ya? Mereka tidak diajari bagaimana cara membela diri. Mereka tidak diajari pengetahuan bagaimana nanti jika terjadi sesuatu hal yang buruk yang menimpa mereka. Mereka hanya diajari bagaimana cara bekerja, cara bekerja dan cara berbicara. Itu penting benar. Cara bekerja ketika kita ke Taiwan itu niatnya untuk bekerja, dan bagaimana kita bekerja itu adalah suatu hal yang penting. Tapi apakah tidak sebaiknya kita mempersiapkan skenario terburuk jika terjadi sesuatu hal yang buruk? Ketika kita diperlakukan buruk, apa yang harus kita lakukan? Sepengetahuan saya, hal itu tidak pernah diajarkan. Tidak pernah diberitahukan bagaimana cara mengatasinya. Seharusnya, alangkah baiknya menurut saya, ketika kita ada di BJTKI, kita diharuskan untuk bersekolah di situ, bagaimana cara bekerja, bagaimana cara berbicara. Apakah tidak alangkah baiknya kita diajari juga bagaimana cara kita melindungi diri kita ketika hal yang buruk terjadi. Sebagai contoh, ketika kamu diperlakukan buruk oleh majikanmu, oleh bosmu, kemana kamu harus mengadu? Apa yang harus kamu lakukan? Hukum. Dan yang paling penting, yang paling tidak pernah saya lihat adalah pengetahuan tentang hukum, setidaknya hukum yang mengenai pekerjaannya dia. Sebagai contoh, ketika kamu melakukan pekerjaanmu dan majikanmu melakukan suatu hal yang buruk atas dirimu, majikanmu telah melanggar pasal sekian, ayat sekian dari undang-undang sekian. Dan majikanmu akan menerima balasan ini. Dan kamu bisa menuntut majikanmu seperti ini. Itu tidak pernah diajarkan, tidak pernah diberitahukan. Lagi-lagi sepengetahuan saya, apa yang saya lihat dan saya alami. Jadi seolah-olah mental kita ini, mental tenaga kerja ini tidak dididik untuk hanya dididik untuk menjadi inferior. Inferior itu ibaratnya ya menjadi seorang hamba, bukan partner kerja, bukan antara satu pihak dengan pihak lain yang saling membutuhkan, tidak dididik seperti itu. Tapi dididik untuk selalu menyembah terhadap orang yang menggaji dia. Apapun yang dilakukan oleh orang itu, ketika orang itu menggaji kamu ya harus diam. Itu yang harus diperbaiki menurut saya.
pengetahuan tentang hukum. Tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan ketika terjadi suatu hal yang buruk dan diperlakukan secara buruk. Mungkin apakah instansi negara Indonesia yang ada di Taiwan ini tidak bisa berbuat sesuatu untuk hal-hal yang seperti ini? Menurut saya sih seharusnya bisa. Mereka bisa melobi pemerintah untuk tapi instrumen hukumnya sebenarnya sudah ada. Tapi kenapa kok hal ini masih bisa terjadi dan terjadi lagi? Sebenarnya logikanya adalah ketika orang melanggar sesuatu dan dia masih, ketika sudah diperingatkan, orang itu masih mau melanggar lagi, dan melanggar lagi, ada dua kemungkinan. Satu, orang itu memang jiwanya jiwa psikopat, jiwa pemberontak. Atau dua, instrumen hukumnya tidak berjalan. Tapi seharusnya instrumen negara Indonesia yang ada di Taiwan ini bisa melakukan setidaknya mosi keberatan atas hal-hal yang seperti ini, untuk mendorong pemerintah Taiwan melakukan sesuatu. Terutama adalah pemegang kuasa di negara Indonesia mulai melakukan investigasi, setidaknya mulai melakukan penyelidikan untuk menata kembali instrumen negara Indonesia yang ada di Taiwan ini. Karena hal ini sudah sering terjadi, hal ini berlanjut, terjadi lagi dan terjadi lagi. Ini sangat mengenaskan, sangat miris. Kita sebagai manusia yang punya hak asasi, manusia yang merdeka dan manusia yang berdaulat, masih diperlakukan seperti ini oleh manusia lain. Seolah-olah kita ini adalah budak dan hamba sahaya yang sudah dibeli dan bebas untuk diperlakukan seperti apa tanpa ada konsekuensi hukum yang menimpa. Saran saya, yang paling bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah mulai melakukan standarisasi terhadap PJTKI yang ada di Indonesia, tentang bagaimana dia mengajari calon tenaga kerjanya, bagaimana para PJTK ini melakukan proses perekrutan, dan bagaimana cara mereka memberikan penyuluhan, pembelajaran ketika si calon tenaga kerjanya ini sudah tiba di negara tujuan. Sebenarnya masih mungkin masih banyak hal ini terjadi. Tapi si korban, para mbak-mbak tenaga kerja wanita ini tidak berani untuk melakukan sesuatu. Saya harap dengan kejadian seperti ini akan membuka mata para petinggi-petinggi negara Indonesia yang ada di negara Indonesia yang tercinta, untuk mulai menata kembali, memikirkan kembali nasib rakyatnya yang jauh di negeri orang. Sudah terlalu banyak anggaran negara kita dipakai untuk hal-hal yang tidak perlu. Saatnya negara kita memikirkan kembali rakyatnya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.